Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aniska Hildiatu Zahra. Teman-teman bisa memanggilku Aniska atau Hilda. Aku adalah buah hati satu-satunya dari kedua orang tuaku. Oleh karena itu, teman-teman sering menganggapku sebagai anak yang manja karena aku hidup sebagai anak tunggal. Tetapi tidak juga. Orang tuaku sering mengajarkan aku berbagai hal baik. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita hidup sendirian. Karena menurut mereka tidak akan selalu mendampingiku ketika dalam masa sulitku nanti. Aku adalah anak yang ceria dan mudah bergaul dengan siapapun selama aku nyaman. Aku tidak pernah memilih seseorang untuk dijadikan teman selama ia baik denganku. Hal ini menjadikan aku memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, mulai dari yang satu umuran hingga yang lebih tua dari aku atau yang lebih muda dari aku, mulai dari yang satu kota atau luar kota, mulai dari yang satu sekolah atau luar sekolah, dan juga masih banyak teman-teman yang lainnya. Menurutku memiliki banyak teman adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan karena kita dapat berbagi cerita dengan teman-teman tersebut. Bertukar cerita, bertukar pengalaman, bertukar pendapat, dan masih banyak hal baik lainnya jika kita memiliki banyak teman. Sedikit tentang aku pernah melakukan hal bodoh ketika SMP yang hampir berakibat fatal. Saat itu aku kelas 9 SMP dan hampir mendekati ujian nasional di sekolah. Kalau tidak salah, kurang 2 bulan ujian. Aku tidak pernah belajar, aku tidak pernah memegang buku, karena menurutku ilmuku sudah cukup untuk melakukan ujian nasional tersebut. Ternyata tidak. Saat ujian tryout dimulai, ternyata soal-soalnya di luar dugaan. Aku tidak bisa mengerjakannya, dan aku melihat semua teman-temanku bisa mengerjakannya dengan mudah. Oleh karena itu, aku sangat merasa terpukul dan aku merasa kecewa dengan diriku sendiri. Kenapa aku tidak mau belajar pada saat itu seperti teman-temanku? Kenapa aku hanya mengandalkan otakku yang pas-pasan ini? Padahal soal tryoutnya di luar dugaan, aku tidak bisa mengerjakannya. Andai saja aku mau belajar dengan teman-temanku pada saat itu, pasti aku bisa mengerjakannya seperti mereka. Begitulah pikiranku pada saat itu. Dari sini aku bisa belajar bahwa jangan menyepelekan suatu hal, padahal kita belum mencobanya. Hasil ujianku pun keluar 1 minggu setelah tryout. Dan ternyata nilai-nilaiku di luar dugaan. Aku hanya mendapatkan nilai dengan rata-rata 6 saat itu. Orang tuaku sangat marah dan kecewa kepadaku karena menurut mereka aku adalah harapan dan tumpuan satu-satunya mereka yang mereka punya. Mulai dari situ aku terus belajar dan belajar, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Karena aku harus berperang melawan waktu yang tinggal sedikit lagi. Aku belajar mandiri di rumah, belajar di sekolah, belajar mengikuti bimbel-bimbel yang lainnya untuk mengejar nilaiku yang tertinggal. Hingga pada akhirnya aku bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada ujian nasionalku dengan rata-rata 9 pada saat itu. Aku merasa sangat bersyukur sekali karena Allah masih menolongku. Aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku dan membanggakannya. Karena aku alhamdulillah diterima di salah satu SMA negeri favorit di kotaku pada saat itu dengan nilaiku yang cukup tinggi. Dari kejadian ini aku banyak belajar bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga butuh perjuangan yang maksimal. Belajar untuk tidak menyepelekan sesuatu kalau kita saja belum tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Setelah di SMA, aku belajar semaksimal mungkin untuk mengejar nilaiku supaya aku bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan pada saat lulus SMA,
Aku mendaftar di berbagai perguruan tinggi yang aku idam-idamkan semenjak dahulu. Tetapi mungkin memang rezekiku belum di perguruan tinggi negeri itu. Lalu aku mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan di sini aku benar-benar menemukan diriku sendiri. Di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan ini, aku seperti menemukan diriku sendiri. Oh, ternyata passionku di sini ya selama ini. Semenjak di PBSI, aku banyak mengikuti perlombaan-perlombaan seperti lomba cipta puisi, lomba menyampaikan puisi, lomba MC, dan lomba menulis cerpen. Dan alhamdulillahnya dari perlombaan-perlombaan itu, aku sempat menjadi juara di berbagai lomba itu. Untuk itu, aku berjanji pada diriku sendiri, mulai saat ini aku akan memaksimalkan usahaku menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan ini untuk mengukir prestasi yang sebanyak-banyaknya. Aku ingin membanggakan orang tuaku dan aku ingin membalas jasa-jasanya ketika aku sukses nanti. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga bisa memotivasi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.